Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali walaupun dalam bentuk seperti ini dalam keadaan yang masih belum bisa tenang seperti dulu. Semoga kita diberikan kekuatan agar dapat melalui ujian ini dengan sabar dan ikhlas. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita langsung saja tanpa berpanjang durasi karena ini lumayan juga. Kita kemarin kita sudah pelajari sampai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Ada 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang ini yang kalau tidak salah yang C. Kalian perhatikan kemarin hurufnya agak kecilan. Sekarang saya perbaiki. Sekarang kita bahas yang C. Yaitu perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Ya, sudut berelasi. Nah, dari kata relasi ini, dari kata ini, saya yakin kalian sudah menarik kesimpulan. Apakah arti relasi? Relasi itu artinya adalah hubungan. Oke, sebelum kita masuk ke hubungan ini, sebelum kita masuk ke sudut yang berelasi ini, pertama kalian harus tahu dulu yang disebut dengan kuadran. Oke, yang pertama kita bahas tentang kuadran. Kuadran. Nah, kuadran ini adalah daerah yang dihasilkan oleh dua buah sumbu yang terletak pada diagram Cartesius. Kalau kalian tahu diagram Cartesius ya. Diagram Cartesius dibagi menjadi dua sumbu. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Atau bisa disebut dengan ada sumbu yang vertikal dan ada sumbu yang horizontal. Baik. Nah, ini kita sebut sebagai sumbu X. Sorry. Ini kita karena dalam bentuk sudut, berarti ini sudutnya adalah 0. Saya bagi dulu. 0, 90, kemudian 180, ini 270, dan yang terakhir adalah 360. Derajatnya makin jelek. Oke, 360 derajat. Nah, inilah yang disebut dengan kuadran. Kalau kamu perhatikan sini, ada 4 buah daerah di sini. Daerah ini, dan daerah ini. Nah, inilah disebut sebagai kuadran. Nah, kuadran itu dimulai dari yang paling sini. Ini namanya adalah kuadran yang pertama. Kuadran 1. Kuadran yang pertama. Kemudian saya copy aja, agak repot. Ini kuadran yang kedua. Ingat, putaran itu berlawanan arah jarum jam. Kemudian ini adalah kuadran yang ketiga. Kemudian yang terakhir namanya adalah kuadran yang keempat.
Kalau kita perhatikan di sini, kuadran 1 ini terletak di antara 0 sampai 90 derajat. Ya. Kemudian kuadran yang kedua itu adalah sudut-sudut di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, yang ketiga ini terletak di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran yang terakhir, kuadran keempat itu terletak di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, berarti kalau ditanya nih, misalnya ada sudut, kayak sama soal misalnya, ada soal, ditanya ada 100 derajat itu di kuadran keberapa? Nah, karena 100 derajat ini terletak di antara 90 sampai 180, maka 100 derajat itu terletak di kuadran keempat. Kuadran saya singkat dengan K saja, biar enak. Kuadran kedua. Kenapa kuadran 4? Ya, kuadran kedua. Nah, misalnya saya minta lagi, ada soal lagi, misalkan 300 derajat. 300 derajat ini terletak di kuadran keberapa? 300 derajat ini terletak di antara 270 sampai 360 derajat. Maka kuadran ke 300 derajat itu ada di kuadran keempat. Nah, gimana kalau dia minta sudut kuadran berapakah 390 derajat? Nah, ini kan lebih nih. Ya, tapi kita bisa tahu 390 derajat itu sama dengan 360 ditambah 30 derajat. Ya, ini adalah 360 ditambah 30 derajat. Atau bisa juga kita tulis pengurangnya adalah 360. 390 derajat dikurangi 360 derajat. Itu akan sama dengan 30 derajat. Nah, 30 derajat kuadran berapa? Berarti ini kuadran ke-1. Dan seterusnya. Nah, kamu harus tahu ini dulu. Nah, kemudian kalau kita melihat dari nilai X dan nilai Y-nya, perhatikan, ini agak sedikit penting ini. Kalau terlihat dari nilai X dan Y-nya, kita tahu kalau X di sebelah sini nilainya adalah positif, kemudian sini nilainya adalah Y-nya nilainya positif juga. Untuk di sebelah sini, X-nya negatif, kemudian Y-nya positif. Ya, kalau di sebelah sini sama, X-nya juga negatif, X-nya negatif, Y-nya yang positif. Nah, kemudian kalau di sebelah sini, ini X-nya positif, Y-nya yang negatif. Nah, saya tuliskan yang baiknya. Yang di sini X-nya positif, itu lebih besar daripada 0. Ini Y-nya yang positif, atau lebih besar daripada 0. Kemudian kalau di kuadran kedua, itu X-nya negatif, dan Y-nya positif. Kalau kuadran ketiga, X dan Y-nya sama-sama negatif. Y-nya juga negatif. Dikit-dikit. Nah, kemudian kalau di kuadran keempat, X-nya positif dan Y-nya adalah
negatif. Oke, ini yang perlu kamu ketahui tentang kuadran. Ini mohon maaf saya bagi videonya supaya kamu tidak merasa bosan. Sebenarnya ini kita lanjutkan lagi ke yang kedua, yaitu sudut berelasinya, cuma karena kalau durasinya panjang nanti takutnya kamu bosan, saya potong dulu. Ya, sampai ketemu di video yang kedua. Assalamualaikum.